Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Langsung saja, pertanyaan pertama. Labanya naik, nggak tertarik bedah Bang Arif. Hehe. Laba itu nggak bagi dividen. Jadi posisi apapun itu saya nggak terlalu banyak tertarik. Walaupun naik, tapi naiknya itu tidak signifikan. Saya maksud tidak signifikan adalah ini ya, EPS-nya. Kalau EPS-nya 7,8, harga sekarang itu 216, 7,8 dibagi, nah ini 7,8 dibagi 216 itu hanya 3%. Itu masih belum menarik. Itu kalau 7,8. Tapi kalau 3,3 cuma 1,5%. Artinya seluruh labanya dia hasilnya cuma 1,5% dibandingkan harga saham hari ini. Kalau itu dibagikan semua ke investor seperti kita, dijadikan dividen, cuma 1,5%. Dan itu setahun. Itu masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang lebih baik dari sini ya. Jadi gitu kira-kira. STAA masih murah nih, dividennya juga oke. Nah, kalau dibilang STAA masih murah dan dividennya juga oke, ini masih mending. Karena apa yang dihasilkan oleh mereka ya, satu tahunnya itu 117, taruhlah 2024. Kemudian 2025 ini potensi di 143. Harga sekarang itu adalah 1390, jadi hampir 10%. Hampir 10% kan? Kalau 80% dibagikan atau yieldnya atau payout rasionya itu 80%, atau misalnya 50% lah payout rasionya, kan berarti 5% tuh yield dividennya. Jadi masih mending STAA. Ini saya coba hitung harga terakhir STAA itu di 1390 minus 7,2%. Yap, lagi drop. Harga wajarnya di 600 sih. Kenapa 600? Karena pengennya yield dividennya 9%, sedangkan sekarang itu yield dividennya 3,9%. Oke, update sekalian ke kuartal 3 ya. Jadi sekitar 4,6%. Artinya range 4,6 sampai 4,8%. Masih mending daripada yang sebelumnya tadi yang laba. Bang Ahaitan ya. Bang, bahas CTBN dividen bagus tapi sepi, apakah hidden gem? CTBN atau Citra Tubindo ini dapat notasi khusus. Lalu dia bagi dividen itu baru 2025 kemarin. Sempat bolong jauh sekali ya. 2015, 2016 bagi, terus bolong, habis itu 2025 bagi lagi. Artinya ada ketidakstabilan dari mereka pertama kali IPO sampai sekarang itu pada nggak bagi dividen. Dan pada waktu bagi dividen kemarin payout rasionya pun juga gede banget ya, 102%. Jadi masih ada risiko di sini. Saya kira sih kalau nyebutnya hidden gem belum ya. Harus dibuktikan dulu paling tidak berapa tahun ke depan dia bagi dividen rutin untuk CTBN. Oke, jadi gitu untuk CTBN. Jadi menurut saya bukan hidden gem ya. Saya dikoreksi sama anak nih. Katanya gem ya, bukan gem. Oke, siap. Laksanakan. Lanjut di saham Bolt. Jadi Garuda Metalindo ini otomotif. Yield dividen masih kecil ya, di bawah 5%. Rajin sih bagi dividen, tapi ini sangat susah sekali untuk naikin performa. Saya tahu betul di otomotif seperti apa, karena auto biasanya juga saya review kan. Range-nya dia punya EPS itu sekitar 40, 30, 20 sekian. Bagus ya kenaikannya, 28, 33, 47, 40, kemudian ini potensi di 58 gitu. Tapi payout rasio yang stabil pun dengan kondisi yang ada itu masih sekitar 3%. Ataupun kalau payout rasionya gedein misalnya 58, di harga sekarang itu cuma 5%-an ya. 58 dibagi 1080, 58 dibagi 1080, 5,3%. Artinya payout rasio 100% itu baru dapat 5,3%. Jadi masih belum masuk ke dalam list prioritas untuk diambil untuk saham Bolt gitu ya, Mas Ahmad atau Pak Ahmad Mubarok. Terus MOCR gimana bosku? Sepinya luar biasa. Namun dunia masa depan adalah dunia Cina. Ini adalah sudah pasti. Belum lagi sebenarnya Indonesia juga sudah
ke Cina, dan proyek Cina di Indonesia semakin besar dan pasti akan semakin besar, tidak mungkin mengecil. Dan semua barang yang ada di rumah kita 99,9% adalah barang Cina. Rakyat Indonesia walau kaya tetap banyak yang tidak sanggup beli barang barat, Eropa ataupun Jepang, Korsel dan sebagainya. The Kind Love, tulisannya panjang sekali, dan MCOR itu adalah bank China Construction, tidak bagi dividen. Ya sudah pasti skip buat saya, dan apalagi ini bank. Begitu ya, singkat padat. Terima kasih The Kind Love. Om, rekomendasi saham sawit yang potensial buat dividen for living. Blue Love. Banyak yang love ini akun namanya ya. Sudah banyak ya videonya. Ini saya udah pernah bikin 1 bulan yang lalu. Judulnya saham kelapa sawit yang masih murah saat ini. Search aja di profil saya, tapi yang kecil ini. Bukan search yang di atas, tapi yang di bawah ya. Yang kecil. Ketik aja sawit. Nah, nanti akan muncul nih. Silakan disimak di situ, lumayan. Nanti diupdate lagi ya, mungkin Desember mungkin atau 1 bulan lagi. Coba kita update posisinya boleh. Gitu Kak Blue Love. Bagaimana jika right issue yang langsung kita jual tidak kita tebus? Apa pengaruh dari saham lama atau induk? Nah, untuk right issue yang tidak ditebus sudah pasti akan terdelusi nanti sahamnya teman-teman. Jadi saya paling nggak suka sebenarnya perusahaan-perusahaan yang suka right issue. Apapun alasannya dibaliknya itu memaksa kita untuk mengeluarkan uang kita lagi. Sedangkan mereka belum tentu ngasih berbakti ya, sudah berbakti ke kita. Maksudnya gini, kita beli sahamnya dia 100 ribu misalnya atau 100 juta misalnya. Kemudian megang 100 ribu lembar. Terus dia right issue dari 100 ribu lembar itu 50 ribu lembar atau separohnya. Nah kalau kita nggak tebus, kan kita right issue dengan harga yang sama, berarti kita harus mengeluarkan 50 juta kan. Nah kalau kita nggak tebus, itu nanti akan terdelusi saham kita. Karena saham yang beredarnya makin banyak. Yang awalnya saham beredar cuma 100 ribu, jadi 150 ribu seolah-olah kan. Jadi ini saham pertama, RI-nya 50 ribu, totalnya 150 ribu. Ini bernilai 100 juta, yang awalnya misalnya ya porsinya ini adalah 100 ribu, ini adalah 100% misalnya ya. Jadi awalnya kepemilikan kita itu 100% di 100 ribu lembar ini 100%. Kemudian dia right issue 50%-nya lagi. Nah ketika kita nggak tebus ya berarti tinggal 100 per 150. Jadi 66%. Akhirnya dari awalnya 100% jadi cuma 66%. Jadi kalau dia bagi dividen, orang itu bagi dividen misalnya 10 juta dividennya. Ya, awalnya kalau kita itu dia bagi dividen 10 juta dapat 10 jutanya, jadinya cuma dapat 66% dari 10 juta. Jadi cuma dapat 6,6 juta doang. Jadi kita nggak ngapa-ngapain tapi sahamnya terdelusi, turun share-nya. Itu saya nggak sukanya pada RI atau right issue. Kan pengennya nggak begini, kita nggak dipaksa untuk ngeluarin duit lagi. Orang 100 juta itu belum balik modal, ya kita pengennya 100 juta aja, udah. Kasih dividen yang banyak supaya 100 juta ini balik modal dulu, baru dia ada RI gitu loh. Tapi kalau belum ada dividen, belum ada apa-apa, terus tiba-tiba sudah RI lagi, nah itu diporotin itu. Kitaannya seolah-olah ya. Itu saya nggak suka saham-saham yang right issue. Assalamualaikum, mohon maaf Pak Arif, saya newbie di saham, masuk 2023. Awalnya saya pengen dividen investing, 2029 saya pensiun dari ASN. Wow, keren. Tapi kok lihat porto merah mulu, mental saya rada kendor. Akhirnya saya 50-50. Semisal ini AD saya floating profit, sementara dividen ini akhirnya mau saya nggak apa-apa. Hajar aja Bu, mau buyback harga turun, mental saya belum kuat. Nggak apa-apa, sesuai style masing-masing ya. Mana yang bikin happy, mana yang mendulang cuan, itu yang diikutin ya. Bebas, semuanya benar kalau kita review atau trading atau investing. Itu kalau kita happy, nyaman, sesuai dengan koridor, tidak menyalahi aturan, ya berarti benar. Bahas Inet Bang, fundamentalnya dan right isunya kapan yang benar? Fundamentalnya Inet ya, ini Inet sinergi inti andalan. 540, EPS-nya 0,8. Jauh ya. Saya nggak suka nih perusahaan yang masih terlalu jauh range-nya. Nggak nyampe berapa ini? 0,85 dibagi
Harga sekarang aja 540. Sesederhana itu tuh. 0,1% dia punya penghasilan EPS-nya. Kalau dia mau naikin ke 0,1 ya, kalau dia mau naikin 10 kali lipat aja cuma 1%. 100 kali lipat baru 10%. Itu baru setara apa? 10% itu baru setara POWR ya, baru setara AADI. Terlalu jauh ya. Jadi skip gitu ya, Bank Indonesian Food. Bang, saya ADI udah plus 30%. Jos ini. Enaknya diambil dividen profit dulu. Taking profit aja. Ini udah kemarin ya kayaknya ya. Sekarang ADI turun lagi soalnya. Sorry Bang, baru jawab. Waktu di sini kali ya 8.700 dia plus 30. Ya sekarang pun kan juga masih plus tuh. Jadi kalau udah floating profit ya 30% dan mau diambil, silahkan saja, nggak masalah. Karena dia bergergaji begini ya. Kayak ADI kan gergaji nih 1 2 1 2 1 2 1 2 ya. Pas ambil di sini take profit di sini boleh, ambil di sini take profit di sini boleh. Atau pakai metode breakout ya. Breakout ambilnya di sini, take profitnya di sini ya, boleh juga. Bebas, monggo sesuai stylenya masing-masing. Dividen itu sebagai garansi ya. Kita dapat paling tidak dapat garansi. Pas waktu kita ambil posisi itu garansinya berapa? Contoh misalnya ADI kalau kita masuk di 7650 itu sekarang potensi yieldnya berapa? Itu di 6,8an. Ini tapi masih belum pasti. Kenapa? Karena payout rasionya kita ambil di 70. Kalau ngambil 45 sebenarnya tinggal 1,9%. Sedangkan dia udah bagus 536 kan, ini udah nggak kita ambil nih, nggak dapet nih kita. Karena dia udah bagi kemarin tanggal di 17 ya. Recordnya di tanggal 17 tuh. Jadi sisanya antara 1,9 atau 6,8%. Nah itulah garansinya kalau kita posisi ambil di harga sekarang. Dan ini masih berpotensi jualan dan masih berpotensi turun untuk AADI. Bahas saham MBAP sekarang bisa Bang. MBAP dropnya nggak ketulungan ya. Dia Mitra Bara Adi Perkasa ini di saham batu bara 2024 itu EPS-nya sekitar 246. 2025 langsung drop jebret 3 kuartal dan disetahunkan cuma 9 atau di Rp45. Inilah yang menjadi resiko kita dividen investing ya. Awalnya kemarin yieldnya bisa sampai 9%, bisa sampai 35% ya. Tinggal segitu. Nah, ini sekarang berapa posisinya MBAP? Nah, dengan kondisi annualized Rp9 ini, kalau kita tulis itu potensi dividennya itu cuma 0,1% dengan payout ratio 15%. Kalau kita ambil payout ratio yang 100% saja, itu cuma 0,6% sampai 2,9%. Itu kalau 100% ya, teman-teman ya. Jadi jauh itu untuk MBAP, Mitra Bara Adi Perdana. Oke, jadi udah nih ADI, monggo Pak Kak Memet sama Kak Hendro delete. Terus kemarin ada yang nanya, Bang boleh nanya portonya sudah sampai miliaran belum? Sambil ketawa. Nah ini sebagai penutup ya untuk hari ini. Nanti yang lain-lain saya jawab belakangan. Ini nggak bakalan saya jawab teman-teman. Kenapa? Karena saya nggak butuh validasi dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu tidak membuat kita kritis. Kenapa? Biasanya orang yang melemparkan pertanyaan seperti ini itu menerima jika informasi yang disampaikan oleh orang yang menurut dia layak menyampaikan informasi itu. Nah ini nggak cocok. Jadi di skip aja ya YouTube-nya yang saya share atau apapun yang saya share, skip aja. Tidak usah dilanjutkan nih Bang Nopendi ya. Ya kalau Ali bin Abi Thalib bilang kan unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat yang mengatakan. Nah, kalau butuh validasi seperti ini berarti harus melihat siapa yang mengatakan. Artinya follow aja yang sudah buka-buka, yang sudah kayak Timothy Ronald, kayak siapa tuh ya, yang besar-besar begitu. Monggo silahkan pakai aja cara-caranya mereka. Saya kenapa saya share seperti ini itu untuk membersamai teman-teman saya yang dianggap retail itu ya di bawah 10 miliar punya portofolio itu masih dianggap retail, dan saya juga masih retail, supaya tidak kemakan paus-paus besar yang mencari keuntungan dari retail-retail seperti kita-kita ini. Caranya bagaimana? Ya ini,
Saya bikin YouTube-nya, saya bikin listnya, saham-saham apa aja yang berpotensi untuk kita bisa jadikan tempat investasi sampai nanti pensiun. Jadi begitu Bang Nopendi. Ini di replay bawah-bawahnya banyak tuh yang replay. Nggak apa-apa. Aman aja. Aman aja. Ini ngapa ini masuk sini nih Terelie? Ya intinya ini apa ya ini ya? Oh ya dia lagi foto di paus. Lanjut aja lah. Lanjut. Nah, yang lain-lain kayak spin off Breeze, PTBA bagus apa enggak, era dan seterusnya nanti kita bahas belakangan ya. Kayaknya ini videonya sudah lumayan panjang. Jadi kita tutup aja sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nanti sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa yang join channel. Hari ini mungkin saya akan upload update terbaru list dividen atau saham-saham dividen incaran sampai minggu depan ya. Mungkin nanti beberapa saya tambahkan special notice lah untuk saham-saham incaran. Terus yang belum join nggak usah join di 50.000 sebulan ya. Join aja yang di 10.000 walaupun tulisannya tidak ada video di situ, tapi selalu saya bagikan video di sana. Jadi nggak perlu yang 50.000 karena YouTube tuh dulu pas waktu mau bikin itu nggak bisa satu, jadi dua gitu. Makanya dipisahkan begitu. Nah, yang satu nggak dapat video, yang satu dapat video. Tapi sebenarnya faktanya dua-duanya saya kasih video. Buat yang sekarang lagi join di 50 ribuan sebulan, switching aja ke 10.000 karena itu cuma untuk ngumpulin aja. Kita punya video supaya lebih terjaga aja di kita. Jadi lebih enak bicaranya, lebih enak ngomongnya karena private. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.